alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Teman-teman, sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, di sini kita akan sedikit membahas tentang fitnahan orang-orang kafir yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad ini lebih tepatnya sebagai pemimpin politik, bukan pemimpin agama. Nah, fitnahan itu datang kemudian karena mereka mengira Nabi Muhammad itu tujuannya untuk menguasai Rom dan Persia. Jadi dulu gini teman-teman, ini saya mukaddimah dulu ya. Dulu zaman kolonial, beda dengan sekarang. Kalau kita tidak berperang, kita yang akan diperangi. Itu dulu yang harus kita pahami. Dulu adalah zaman di mana Romawi dan Persia akan menguasai seluruh penjuru di bumi ini. Loh, kok ngelek? Ngelek gak? Mas Verga, ngelek gak? Iya. Sama. Ngelek, yang ngelek berarti Ustadz Wafi nih. Ustadz Wafi yang ngelek ya? Betul. Ustadz Wafi ngelek, Ustadz? Ngelek? Nge-freeze tadi. Iya. Sempat membeku tadi, Ustadz. Nah, membeku lagi. Nah, membeku lagi nih, Ustadz. Ya sabar ya teman-teman di bawah. Mungkin kurang tap-tap layar teman-teman ya. Ayo coba di tap-tap layar lagi teman-teman di bawah. Jangan sampai kurang tap-tap layarnya ya. Siapa tahu menjadikan amal jariah buat antum semuanya. Oh mungkin tunggu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun Ustadz Wafi. Tunggu. Anu ngelek beliau. Kita naikin ya lagi ya. Naik lagi Ustaz. Mana ini? Apa sih Theo ini di bawah? Suruh naik Bang Adi. Masa Edis mau disandingkan sama satu Wafi? Alamak, Edis suruh baca apa Quran aja nggak bisa. Apaan? Naik Bang lagi Ardi, Ustaz. Salam kenal Bang Ardi. Siap Bang. Bang Krengsengan. Apa namanya Krengsengan? Nama saya Fahmi bin Muhammad Al-Habsyi, anak dari Pasuruan. Wah, Habib ini. Masya Allah Beb. Salam kenal Habib Fahmi namanya ya. Panggilannya Habib Fahmi ya Beb. Ya khair. Masya Allah. Wah, salam kenal Beb. Saya bukan siapa-siapa, tapi yang jelas saya ikut buka komal aja Beb di sini untuk memfasilitasi, karena Ustadz Wafi akunnya lagi di blok gitu kan sama TikTok, jadi mungkin beliau belum bisa online sendiri gitu Beb. Gus Wafi, kalau Gus Wafi tahu sama anak. Siap Beb. Gus Wafi itu kan alumni Sidogiri, deket sama Petana. Oh Masya Allah, nggih Beb. Kalau dari kecil saya tetap diajarin untuk hormat sama ustadz kami Beb. Itu Beb. Ana sering nonton antum Bang Adi di YouTube. Oh Masya Allah. Nggih matur nuwun Beb, terima kasih ya. Cuman gitu-gitu aja lah Beb. Nah, ini ada Ustadz Wafi naik lagi. Ini. Yuk kita lanjut dulu ya. Ustadz, ada Habib Ustadz. Ya, tunggu dulu Beb. Kita lanjut kajian dulu. Masih nge-lag ya? Sekarang enggak, aman. Oke, kita lanjut dulu pembahasannya. Di mute dulu Beb ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini hujan parah di rumah ini. Jadi aman Ustadz. Suaranya masih jernih kok Ustadz. Kan HP-nya Samsung S24, jadi aman. Bukan, ini HP murah ini, kentang ini.
Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi di sini kita ingin membahas tuduhan dari orang-orang kafir yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemimpin politik, teman-teman. Bukan pemimpin agama. Nah, ini adalah tuduhan yang tidak berdasar. Memang ada riwayat suatu saat ada orang kafir bertanya kepada Sayyidina Abbas ketika Sayyidina Abbas masih belum berstatus Islam. Orang kafir itu bertanya kepada Sayyidina Abbas tentang Nabi Muhammad. Saat itu Nabi Muhammad SAW sedang sholat di depan Ka'bah. Sedang sholat di depan Ka'bah, lalu Sayyidina Abbas berkata, orang kafir itu berkata kepada Sayyidina Abbas, siapa dia? Maka Sayyidina Abbas menjawab, dia adalah keponakan saudara dari beliau yang akan menguasai Rum dan Persia. Ini tulisannya agak ke atasin ya Mas Ardi. Nah, yang akan menguasai Rum dan Persia. Jawaban Sayyidina Abbas itu ketika beliau belum berstatus Islam. Kata-kata itu kemudian dijadikan dalil oleh sebagian orang-orang liberal, bahwa Nabi Muhammad itu tujuannya berdakwah untuk menguasai Rum dan Persia, bukan untuk mendakwahkan agama. Nah, maka di sini kita akan menjawab tuduhan itu. Yang pertama, dalil itu gak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa yang disampaikan oleh Sayyidina Abbas gak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena beliau saat itu statusnya kafir. Nah, kemudian data-data geografis zaman dulu dengan sekarang berbeda. Kalau orang dulu, kalau kita tidak berperang, maka kita yang akan diperangi. Kita kemudian tidak bisa menggunakan dalilnya teman-teman Kristen, kasihilah musuhmu. Kalau ditampar pipi kanan, dikasih pipi kiri. Nah, juga bisa teman-teman. Tewas beneran kalau zaman dulu. Karena Romawi dan Persia itu menguasai hampir seluruh penjuru dunia. Kalau tidak dilawan, kita yang tewas. Lalu kalau Persia seumpama nih mengebom daerah kita, lalu kita diam saja, ya tidak bisa. Geografis dulu dengan sekarang berbeda. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW berkali-kali ditawari pangkat, jabatan, tahta, bahkan wanita. Tetapi apa jawaban beliau? Apakah beliau kemudian menyetujui? Tidak. Apakah beliau kemudian tergerak hatinya untuk memilih tahta, wanita, atau harta? Tidak, saudara. Tidak sama sekali. Bahkan ketika Nabi Muhammad ditawari agar gunung Uhud menjadi emas oleh malaikat, apa jawaban Nabi Muhammad? Apakah beliau menerima? Tidak. Padahal andaikan Nabi Muhammad berdakwah karena harta, karena politik, karena tahta, karena wanita, maka tawaran gunung Uhud menjadi emas itu sangat menggiurkan sekali, teman-teman. Itu jarang-jarang akan ditolak oleh orang yang sebenarnya dia ini tujuannya apa, kan seperti itu. Nah, sehingga turunlah seperti semacam surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun itu adalah tawaran, salah satu tawaran ketika orang-orang kafir berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, gimana kalau seperti ini aja? 1 minggu kita beribadah dengan Tuhan kamu, 1 minggu kemudian kamu menyembah Tuhan saya, gantian. Nah, di sini diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maktubun fi tafsiril Baghawi lil Imam Al-Baghawi. Wasmuhu Tafsir Ma'alimut Tanzil. Imam Al-Baghawi punya kitab tafsir namanya Ma'alimut Tanzil. Ketika beliau menerangkan, Qul ya ayyuhal kafirun ila akhir surah, tentang surah Al-Kafirun sampai akhir surat. Nazalat fi rahtin min Quraisy minhum Al-Harith bin Qais As-Sahmi, wal As bin Wa'il, wal Walid bin Al-Mughirah, wal Aswad bin Abdi Yaghuth, wal Aswad bin Al-Muttalib bin Asad, wa Umayyah bin Khalaf. Qalu. Nah, ada orang-orang ini nih. 1 Al-Haris, 2 Al-As, 3 Al-Walid, keempat
ada yang bernama Al-Aswad. Yang kelima ada yang bernama Umayyah bin Khalaf. Mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka mengatakan, qalu ya Muhammad, halumma fattabi' dinana wa nattabi' dinaka wa nusyrikuka fi amrina kullihi. Ta'budu alihatina sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. 5 orang kafir itu menawarkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ayo kita bergandengan tangan saja. Ayo kita harus saling menghargai. Kami akan menyembah Tuhan kamu, asalkan kamu menyembah Tuhan saya. Bagaimana kalau kita buat kesepakatan, kata mereka, 1 tahun kamu menyembah Tuhan kami, nanti kemudian wa na'budu ilahaka sanatan. Lalu kami akan menyembah Tuhan kamu selama 1 tahun. Nah, apakah tawaran itu kemudian diterima oleh Rasulullah? Tidak, saudara. Tidak seperti zaman sekarang. Loh, zaman sekarang sampai iman dipertaruhkan, iman diperjualbelikan kan kalau sekarang. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ditawarkan untuk menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Lalu Nabi Muhammad disuruh untuk ngalah terhadap pendapat tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Faqala ma'adzallah an usyrika bihi ghairah. Aku minta perlindungan kepada Allah untuk tidak mensyirikkan apapun terhadap Dia. Allah tidak akan disyirikkan oleh hal apapun oleh Rasulullah SAW. Sehingga turunlah ayat, Qul, katakan wahai Muhammad kepada mereka ini, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku sungguh tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tak perlu menyembah apa yang saya sembah, tidak usah. Dan kalian tidak usah, tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Kita sudah masing-masing saja, saya menyembah Tuhan saya, kamu sembah Tuhan kamu. Nah, sehingga dengan ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad itu bukan pemimpin politik. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Tidaklah kita kecuali hanya menyampaikan saja. Nabi Muhammad untuk menyampaikan apa yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, tentang surah Al-Kafirun. Yang kedua, teman-teman, dalil Sayyidina Abbas ketika kafir tadi tidak bisa dijadikan istidlal, tidak bisa dijadikan dalil, karena posisi beliau masih kafir. Ketika beliau mengatakan bahwa Muhammad akan menguasai Rum dan Persia, itu tidak bisa dijadikan dalil. Posisi beliau masih kafir, Sayyidina Abbas. Dan penguasaan Rum dan Persia tidak menjadi dalil kemudian Nabi Muhammad adalah pimpinan politik yang seolah-olah tujuannya hanya menguasai. Dan terbukti tawaran kepada Nabi Muhammad salah satunya juga. Apa kata orang-orang kafir? Bahwa yang pertama, wahai Muhammad, kalau kamu ingin wanita yang tercantik di antara kita, maka akan kita nikahkan dengan kamu. Kedua, wahai Muhammad, kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya raya, maka kami akan mensedekahkan separuh harta kami kepada kamu. Ketiga, kalau kamu ingin menjadi pemimpin, maka kami akan menjadikan pemimpin kamu di antara kami. Yang penting jangan mendakwahkan Tuhan kamu itu. Mereka, para penyembah berhala, sampai menawarkan seperti itu. Lalu apakah Nabi Muhammad tergiur? Tidak, saudara. Lalu apakah Nabi Muhammad memiliki akal untuk berpolitik agar bisa mendapatkan harta mereka? Tidak, saudara. Ternyata Nabi Muhammad secara tegas mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah dan tidak mensyirikkan Dia terhadap apapun. Nah, kemudian Nabi Muhammad membacakan surah Fussilat di hadapan orang-orang kafir itu. Lalu apakah orang kafir itu kemudian marah? Oh tidak, justru mereka ketakutan. Mereka mendengarkan surah Fussilat yang turun kemudian kepada Rasulullah. Mereka ketakutan. Akhirnya mereka pulang. Dan sampai Abu Jahal mengira mereka kena sihir oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah tawaran-tawaran yang ditawarkan kemudian kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad secara tegas mengatakan, aku bukan pemimpin orang-orang kafir. Bukan. Nabi Muhammad tidak mau jadi pemimpin orang yang paling kaya. Tidak. Sejatinya seluruh para nabi semuanya
tujuannya hanya satu. Alla na'buda illallah. Kami menyembah kepada selain Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian mensyirikan dia dengan apapun. Tidak ada istilah Tritunggal, itu tidak ada. Istilah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam hal Islam, dalam agama Islam tidak ada. Karena itu bentuk bentuk kesyirikan. Karena ada sesuatu yang bermanfaat yang keluar dari selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai Nabi Muhammad dipertegas, dan semua yang Nabi Muhammad lakukan itu datang dari Allah. Sampai di dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kecuali wahyu semata. Dan kalau kita buka di dalam surah Al-Hasyr misalnya, surah Al-Hasyr ayat 188. Kita buka, bukan 88 ya, 88. Bentar. Bentar ya. Kul bentar ya. Nah, di sini kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Qul, katakan wahai Muhammad, surah Al-A'raf ayat 188. Qul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala dharran. Aku tidak bisa menguasai diriku sendiri, gak bisa memberikan manfaat, gak bisa memberikan bahaya, illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah ya, kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaibah, andaikan aku tahu kepada hal gaib, maka lastakthartu minal khairi, maka sungguh aku akan memperbanyak melakukan hal kebaikan. Wa ma massaniyasu, dan aku akan menolak kejelekan. In ana illa nadhirun wa basyir. Tetapi apalah daya, kata Nabi Muhammad, aku hanyalah orang yang menyampaikan peringatan dan kabar gembira. Liqaumin, bagi kaum, yu'minuna, yang mereka beriman. Datangnya Nabi Muhammad tidaklah kecuali menyampaikan kepada orang-orang yang beriman untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dikatakan Nabi Muhammad itu berdakwah dengan menggunakan politik, maka saya bisa membenarkan. Karena setiap dakwah kalau tidak didasari dengan cara-cara yang elegan, maka dakwah itu akan percuma. Contoh, ada teman kita yang minum khamr, ya, ada teman kita yang meminum khamr. Secara akal, kalau kita menasehati dia, maka dia akan melawan karena dia adalah seorang bos misalnya. Anak buahnya banyak sekali, malah membahayakan kepada diri kita kalau menasehati dia. Maka tidak boleh kemudian kita langsung menasehati saja, nggak bisa. Ada caranya. Kalau kira-kira nasihat itu tidak masuk, bahkan ada perlawanan dan dapat memutus silaturrohim saudara, maka saat itu kita tidak boleh untuk menasehati gitu-gitu saja. Harus menggunakan cara. Itu namanya politik. Tapi tujuannya Nabi Muhammad sama sekali bukan politik. Tapi tujuan Nabi Muhammad SAW adalah mentauhidkan Allah, meneruskan dakwah-dakwah Nabi terdahulu. Sehingga ketika dakwah Nabi terdahulu, contoh,
Nabi Hud, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh, kemudian Nabi Musa, hatta Nabi Isa. Di dalam Al-Quran diterangkan apa dakwah mereka, maka satu jawabannya, yaitu mendakwahkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Rasulullah mengatakan al-anbiya'u ikhwatun li'allat, para nabi itu semuanya bersaudara satu ayah. Wa ummahatuhum syatta, dan ibu mereka dari jalur yang berbeda-beda. Wa dinuhum wahid, tapi agama mereka adalah satu. Para nabi, para rasul, kata Rasulullah, semua agamanya adalah satu. Apa agamanya? Maka Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyampaikan, wa huwa tauhid. Yang dimaksud dari mereka agamanya satu adalah at-tauhid, kata Rasulullah SAW. Dan secara tegas di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir, di sana Allah menarasikan wa may yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan ridha, maka falyamal amalan salihah, maka beramallah dengan amal yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikannya dengan apapun. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada dia, Allah senang kepada dia, Allah tidak marah kepada dia, maka jangan mensyirikkan dia dengan apapun. Dan amalan solihah, beramal yang soleh. Terbukti teman-teman, sekelas anaknya Nabi Nuh, Kan'an, tidak nurut kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh, tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh, disuruh masuk ke kapal dia tidak mau, maka Kan'an ditenggelamkan dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Nuh, wahai Nuh, kata Allah, Kan'an bukan lagi keluargamu karena dia berlaku tidak soleh. Anak Nabi saja kalau tidak soleh maka akan ditumpaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengikuti syariat ayahnya. Bahkan ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Al-Quran diterangkan bahwa kalau sampai istri-istri Rasulullah menentang ajaran Rasulullah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka yudha'af lahul azab di'fain. Maka kata di dalam surah Al-Ahzab, azabnya, siksanya akan dilipat gandakan oleh Allah 2 kali lipat. Bayangkan, istri Rasulullah saja di dalam Al-Quran diancam, teman-teman. Yudha'af lahul dzab di'fai. Kita baca ayatnya. Surah Al-Ahzab ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Rasulullah, istri-istri Nabi Muhammad, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, barang siapa dari kalian yang melakukan kekejian yang nyata, maka yudha'af lahal adzabu di'faini, Allah akan melipat gandakan azab kalian, wa kana dzalika 'alallahi yasira, maka sungguh hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istilah anak, tidak ada istilah cucu, tidak ada istilah ponaan ketika dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah, tidak mengikuti ajaran para nabi, tidak taat kepada aturan nabi, maka sungguh dia akan diazab berkali lipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini menjadi dalil kepada kita bahwa nabi-nabi sampai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat ke-40, wa ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad bukanlah ayah dari kalian semua, tapi dia adalah utusan Allah dan pemungkas para nabi. Sampai Nabi Muhammad, dari zaman Nabi Adam, mereka bukan pemimpin politik, tapi sungguh mereka adalah penyebar firman Allah,
Bukan mereka yang firman Allah ya, bukan firman Allah ujuk-ujuk jadi manusia. Itu tidak masuk akal sama sekali. Tidak logik sama sekali teman-teman. Ada firman Allah ujuk-ujuk jadi manusia. Enggak seperti itu. Maksud dari mereka adalah sang firman adalah bahwa mereka yang menyampaikan firman Allah. Ini menjawab tuduhan orang-orang kafir. Sama ketika Nabi Isa atau Yesus di dalam Yohanes contohnya. Ini jelas perkataan dia sendiri. Karena Yohanes ini dianggap oleh orang-orang Kristen sebagai murid Nabi Isa. Dan tulisannya ini dianggap benar-benar tulisan Yohanes. Anggaplah seperti itu. Tulisan ini benar tulisan Yohanes tanpa kita kritik lah ya. Di dalam Yohanes ini diterangkan. Pasal 12 ayat ke 49 dan 50. Di sana Yesus mengatakan dengan tinta merah, "Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri," kata Yesus, "tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan apa yang harus aku sampaikan." Jadi segala yang disampaikan oleh Yesus bukan dari pribadinya sendiri, saudara, bukan. Tetapi menunggu informasi. Ya, menunggu informasi dari Sang Bapa. Berarti dia bukan firman yang jadi manusia, dia penyampai firman. Bahkan yang nomor 50 dikatakan, Yohanes 12 nomor 50. "Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup yang kekal." Perintahnya adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Apa yang difirmankan oleh Yesus harus sesuai dengan konfirmasi dari Sang Bapa. Berarti dia penyampai firman. Kenapa saya katakan penyampai firman? Karena kalau dimaknai bahwa dia memiliki Roh Kudus misalnya. Ingat, yang memiliki Roh Kudus itu bukan hanya Yesus. Bukan hanya Yesus. Kita buka di Yohanes. Yang memiliki Roh Kudus itu banyak, teman-teman. Bukan hanya Yesus. Yohanes 3 nomor 34. "Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah." Yang diutus, Yesus kan utusan tuh. Yang diutus berarti dialah yang menyampaikan firman Allah. Bukan dia itu firman Allah, bukan. Apakah ketika kemudian Nabi Musa alaihissalam diutus ke Fir'aun sebagai Allah bagi Fir'aun berarti dia langsung disembah? Oh tidak, saudara. Tidak. Nah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Setiap orang yang diutus Allah, dia akan mendapatkan roh Allah. Nabi Isa diintarasikan di dalam Al-Quran, dia dijaga oleh Ruhul Kudus, maksudnya malaikat Jibril alaihissalam. Bukan rohnya Allah. Allah tak punya roh. Apa bedanya nanti Allah sama manusia kalau sama-sama punya roh? Loh kan Yesus tidak mati. Yang mati hanya badannya. Lalu bangkit ketiga hari. Apa bedanya sama kita? Kita juga badannya yang mati, yang rusak badannya. Kalau ruhnya ya gak mati-mati. Karena Islam memandang Tuhan itu tak sama dengan makhluknya, tak sama dengan ciptaannya, maka jangan sampai kita mencari narasi yang menyamanyamakan, seolah-olah menyamanyamakan. Ada rohnya, kemudian ada kelemahannya, sampai sempat kelaparan. Kan nggak mungkin kan Tuhan seperti itu kan. Apalagi sudah turun ke dunia. Kalau sudah turun ke dunia harusnya keliling dunia, bukan hanya di Palestina saja. Nah, itu saya menjawab tuduhan orang-orang kafir yang menuduh bahwa Nabi Muhammad pemimpin politik. Pernahkah Nabi Muhammad nyalon partai misalnya kan? Nggak ada, teman-teman. Nggak ada. Andaikan sekarang seumpama ada PDI, ada PKB, ada P3, apa Nabi Muhammad mau nyalon partai seperti itu? Ya nggak mungkin, teman-teman. Nggak mungkin. Bukan jurusannya. Bahkan ketika dinarasikan di dalam tafsir dan di dalam kitab-kitab hadis, ya. Seperti ketika Nabi Muhammad mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyaku." Kamu lebih tahu urusan dunia kalian daripada aku. Urusan dunia kalian, kalian urusi sendiri. Bukan urusanku, kata Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Urusan dunia kalian, kalian urusi sendiri. Bukan urusanku. Tetapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan tentang firman Allah, ya, maka wajib kita ikuti. Wa ma kullu ma atakumur rasulu fakhudhu
wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad dari firman-firman Allah, maka kalian ambillah. Tetapi apa yang kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad, maka jauhilah. Nah, tidak bisa kemudian Nabi Muhammad itu dinarasikan pemimpin politik. Bahkan perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad dari 20 lebih model peperangan yang diikuti oleh Nabi Muhammad, tidak satu pun yang didahului oleh umat Islam, saudara. Kalau konteks menguasai, Nabi Muhammad menguasai Rum dan Persia lalu dinarasikan beliau pemimpin politik, maka saya katakan seluruh perang-perang yang dilaksanakan dan di sana ada Rasulullah, tidak ada yang didahului oleh umat Islam, tidak ada. Al-Imam Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri punya kitab yang bernama Ar-Rahiqul Makhtum tentang sirah nabawiyah. Dan bahkan Syekh Ramadan Al-Buti punya kitab yang bernama Fiqhus Sirah, memahami tentang sirah Nabi Muhammad SAW. Dari semua kejadian perang yang diikuti oleh Rasulullah, hanya satu perang yang didahului oleh umat Islam. Semuanya seperti perang Mu'tah dan lain sebagainya itu. Badar, perang Uhud. Tidak ada yang didahului umat Islam. Yang nyari gara-gara itu orang kafir dulu. Ketika yang nyari gara-gara orang kafir dulu, ya kita bertahan. Kalau kita dibegal oleh orang, kita diem saja, malah ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, ya sampai kepalanya hilang, saudara. Sampai kepalanya pun hilang. Tetapi ketika kita diserang, maka kita harus memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Dan hanya satu perang yang didahului umat Islam, apa? Yaitu perang Khaybar. Perang Khaybar adalah satu-satunya perang yang didahului umat Islam. Kenapa umat Islam memulai perang dulu? Karena ada informasi bahwa orang-orang Yahudi mulai melemahkan pertahanan Islam di daerah pinggiran. Ketika orang Yahudi berkolaborasi dengan orang-orang kafir untuk menyerang Islam dan meruntuhkan pertahanan Islam, saudara, maka di sana Islam dan Rasulullah sebagai pemimpin saat itu menyerang duluan pada perang Khaybar. Dan alhamdulillah Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam pada perang tersebut. Gitu. Pada perang tersebut. Kita kasih contoh. Salah satu. Ya. Makanya kita harus punya kitab Sirah Nabawiyah di rumah, teman-teman, agar tahu beberapa aktivitas Rasulullah dan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Tidak ada perang yang ketika perang pun, teman-teman, ya. Ketika perang pun itu banyak aturannya, bayangkan. Hanya umat Islam yang ketika perang pun ada aturan. 1, tidak boleh membunuh anak kecil. 2, tidak boleh membunuh wanita. 3, tidak boleh merusak tempat ibadah orang lain. 4, tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan yang subur. Jadi banyak aturannya. 5, tidak boleh membunuh orang-orang tua, ajus yang sudah lemah. Bayangkan. Hanya Islam yang punya aturan seperti itu, saudara. Loh, kalau mereka yang menuduh Islam ini adalah agama pedang dan lain sebagainya, kaum Amalek itu dibantai habis-habisan, mau anak kecilnya, mau orang dewasanya, orang tuanya, wanitianya, dibantai habis-habisan. Tapi ketika Islam datang kemudian, apakah Islam membantai habis-habisan seperti itu? Oh, tidak. Bahkan ada satu bukti. Ketika umat Islam menguasai daerah Misra, Mesir, malah orang kafir di saat itu, orang kafir yang tinggal di kota itu berterima kasih kepada umat Islam. Ini saya bawakan ya dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, ini ada kitab, teman-teman. Biar saya mau menyimak dulu. Ya, ini ada kitab namanya Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh. Hikmah Bentar bang, mute dulu bang. Hikmah tentang kesyariatan dan segi filsafatnya. Kita buktikan apakah ketika umat Islam menguasai sebuah daerah, lalu umat yang ada di daerah itu tertindas, atau umat yang ada di daerah itu terzolimi, saudara, atau umat yang ada di sana itu dikorupsi habis-habisan misalnya? Oh tidak. Bahkan di Indonesia sampai saat ini
Yang korupsi triliunan bukan umat Islam, tapi umat Kristen. Sampai detik ini, yang korupsi triliunan agamanya bukan Islam. Dan yang menjajah Indonesia 3,5 abad agamanya bukan Islam. Dan OPM yang kalungnya salib-salib semua itu, yang menyatakan ingin merdeka dari Indonesia dan membunuh sebagian kawan kita yang TNI dan polisi, bukan agama Islam. Jadi tidak ada. Justru ketika sebuah negara dikuasai oleh agama Islam, ini kita buktikan. Ini fakta sejarah. Nah, kita buka bab jizyah misalnya. Mantap. Bab jizyah teman-teman ya. Saya cari dulu babnya. Jizyah, jihad, mana bab jizyah ini, Rek? Jihad. Hikmatu wad'il jizyah 'ala dhimmi 232. Halaman 232. Nih ya. Ini kitabnya. Ini ditulis oleh salah satu ulama, Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Beliau ahadu ulama'il Azhar, salah satu ulama terkemuka di Azhar. Di dalam bab jizyah dia menyampaikan begini. Walamma fataha Amr bin Al-As Misrah, ketika sahabat Amr bin Al-As menguasai Mesir, ya, menyelamatkan tanah Mesir dari tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi. Jadi Mesir ini sebelum dikuasai oleh para sahabat, dikuasai oleh orang Romawi, agamanya Kristen teman-teman, Nasrani. Nah, Romawi ini ketika menguasai Mesir, ya, itu sangat zalim. Bahkan pajak itu bisa lebih dari 12%, teman-teman. Bayangkan. Ini pengakuan dalam fakta. Ngeri, saudara. Ngeri, Ustaz. Nah, walamma fataha Amr bin Al-As Misra, ketika sahabat Amr bin Al-As menguasai Mesir, wa kana al-aqbat mudhahadina minar Ruman, dan dulu kaum Aqbat, ya, kaum Aqbat ini di Mesir itu ditindas habis-habisan oleh orang-orang Romawi, ya, ditindas habis-habisan oleh orang Romawi sebelum dikuasai oleh sahabat. Wa wada'a Amr radhiyallahu an al-jizyah alaihim. Kemudian sahabat Amr bin Al-As menetapkan jizyah, wajib bayar pajak 2,5% per tahun, saudara. Wajib bayar pajak setahun sekali 2,5% saja. Maka apa yang disampaikan oleh pimpinan orang sana ketika dikuasai Islam? Apakah kemudian mereka menangis, terdolimi, menjadi seolah-olah menjadi korban? Oh tidak. Qalal Makuqis, seorang Makuqis lil Aqbat, pimpinan gitu ya, bagi kaum-kaum yang ada di Mesir itu mengatakan, wa huwa kabiruhum wa amiruhum, dia adalah pimpinan orang Mesir dan anggap presidennya saat itu, mengatakan, ama yarda ahadukum ayyakuna aminan tula hayatihi, maka barang siapa dari kalian yang ingin aman sepanjang hidupnya, ingin aman sepanjang hidupnya, ala nafsihi wa malihi wa waladih, ingin aman hartanya, ingin aman jiwanya, ingin aman anaknya, maka bidinaro ini fisana, cukup bayar 2 dinar 1 tahun. Cukup bayar 2 dinar 1 tahun ketika dipimpin oleh kepemerintahan umat Islam. Cukup bayar 2 dinar 1 tahun, kalian itu sudah dapat diselamatkan anaknya. Anaknya terjamin selamat, hartanya dilindungi, diri kalian dilindungi, bahkan keluarga kalian dilindungi oleh umat Islam ketika menjadi pemerintahan di Mesir.
yang dipimpin oleh Amr bin Al-As. Nah, ketuanya bilang seperti itu. Nah, wa may ya'tarid 'alal muslimin fi akhdhil jizya minadh-dhimmiyin naqulu lahu. Kalau ada dari kalian yang tidak terima disuruh bayar 2 dinar saja tidak terima dalam 1 tahun, maka ketahuilah bahwa inna dinal Islam kallafal muslimin ma huwa fawqal jizya at'afan mudha'afah. Bahwa umat Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk membayar zakat jauh lebih mahal daripada 2 dinar setahun. Kita punya pertanian, ada zakat pertanian. Kita bikin toko, ada zakat perdagangan. Kita punya emas banyak, ada zakat emal, zakat emas dan perak. Kita memiliki usaha, maka ada zakat tijarah. Umat Islam sendiri lebih banyak orang kafirnya yang ingin hidup di negara umat Islam, ingin terjamin, ingin aman, hanya bayar 2 dinar. Bayangkan, tidak ada agama yang paling profesional kecuali hanya Islam. Dan tidak ada agama yang rahmatan lil alamin, saudara, bahwa menjadi rahmat bagi seluruh umat kecuali hanya agama yang dibawa Rasulullah SAW. Nah, maka ini menjadi bukti sejarah bahwa ketika Amr bin Al-As menguasai Mesir, yang dulunya mereka ditindas habis-habisan oleh orang Romawi, pajaknya diambil habis-habisan oleh orang Romawi, ternyata mereka jauh lebih tenang, mereka jauh mendapatkan jaminan, mereka jauh lebih merdeka ketika kepemerintahan diganti oleh umat Islam yang dipimpin saat itu oleh sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Ini kan menjadi bukti teman-teman bahwa Islam itu bukan agama rasis, bukan agama yang disebarkan dengan pedang. Maksud disebarkan dengan pedang karena dulu sisi geografisnya memang seperti itu. Jadi kalau kita ada perang ya kita diperangi, jangan kasihilah musuhmu ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan, jangan saudara. Wassalam tahlilan sampean kalau sampai seperti itu di depan Romawi. Nah, maka Islam mengajarkan kita harus membela diri, tapi kita tidak boleh rasis, kita tidak boleh kemudian menzolimi, karena sampai di dalam Al-Quran saja. Jadi begini, sebelum surah At-Taubah turun, jadi surah At-Taubah itu turun setelah Rasulullah kira-kira 4 bulan 10 hari ada di Madinah. Saat itu ada yang namanya perjanjian Piagam Madinah, yang isinya salah satunya agar umat antar agama itu saling rukun, tidak saling mencaci, tidak saling menghina, tidak saling memusuhi. Semuanya rukun, ibadah sesuai porsinya masing-masing. Ketika ada kemudian orang-orang kafir yang mencoba melanggar perjanjian tersebut, ya, melanggar perjanjian tersebut, maka di saat itu surah At-Taubah turun. Dan ketika itu Rasulullah SAW mulai mengangkat senjata. Gara-gara siapa? Apakah gara-gara Rasulullah? Oh tidak, saudara. Karena yang melanggar perjanjian adalah orang-orang kafir. Jadi kalau ada sekarang orang kafir misalnya melanggar perjanjian, itu sudah hal biasa. Dari dulu mereka sudah seperti itu. Melanggar perjanjian, menyetujuinya sendiri, dan dilanggar sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai bukti-bukti bahwa Rasulullah bukan sebagai pemimpin politik, tapi beliau adalah penyebar agama Allah, tidak mensyirikkan Allah kepada apapun, dan firman Allah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ayat terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam Al-Quran jelas-jelas dikatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah datang kepada kalian utusan Allah, Rasul Allah, dan beliau merupakan uswatun hasanah. Apa arti uswatun hasanah? Menjadi panutan yang baik. Bayangkan, panutan yang baik. Dan kebaikan Rasulullah itu diakui oleh umat kafir di zamannya. Kebaikan Rasulullah diakui. Ada satu riwayat, suatu saat ada seorang A'rabi datang kepada Rasulullah.
Lalu seorang A'rabi itu meminta ghanaman. Sa'alan nabiyya ghanaman, meminta kambing kepada Nabi. Orang kafir ini, jelas-jelas orang kafir. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim salah satunya. Ada orang kafir minta kambing kepada Nabi. Bainal jabalaini, di antara dua bukit. Lalu apakah Nabi mengatakan, kafir ngapain minta sumbangan ke saya? Oh tidak. Apakah Rasulullah mengatakan, kafir kamu ini oten laknatullah alaihim? Oh tidak. Apakah Rasulullah menolak mentah-mentah? Tidak. Dikasih sama Rasulullah, saudara. Tanpa pinggir panjang, Rasulullah langsung kasih sesuai permintaan. Kambing di antara dua bukit milik Rasulullah yang dia minta diberikan oleh Rasulullah. Lalu apa kata orang kafir itu? Kemudian orang kafir itu datang kepada kaumnya. Datang bercerita kepada kaumnya dengan rasa kaget karena meminta sesuatu kepada orang yang beda agama. Ternyata posisinya dia lebih baik daripada yang dia pikirkan. Apa kata orang itu? Kata Arabi, ya kaum, wahai kaum, aslimu, masuklah kalian kepada Islam. Aslimu, masuklah kalian kepada Islam, kata dia. Fawallahi, demi Allah, inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Sungguh aku bersaksi bahwa Muhammad ketika dia bersedekah seolah-olah dia tak takut kepada kefakiran. Seperti orang yang tak pernah takut kepada kemiskinan. Seperti orang yang tak pernah takut kepada kebangkrutan. Ketika aku meminta kambing, tanpa pikir panjang Nabi Muhammad langsung memberikan kambing tersebut kepada orang kafir, saudara. Adakah kasus seperti itu sebelumnya? Tidak ada, saudara. Adakah yang lebih baik daripada Rasulullah dalam cara menyampaikan? Tidak ada. Makanya di dalam qasidah burdah, ya, qasidah burdah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri, disampaikan, Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Nabiyuna amirun nahi fala ahadun. Nabi kita, Nabi Muhammad adalah nabi yang selalu menyampaikan amar ma'ruf dan selalu nahi mungkar. Dan andaikan Nabi Muhammad itu berkata-kata, maka tidak ada yang lebih lembut daripada perkataan Nabi Muhammad. Sampai perkataan iya dan tidak saja Nabi Muhammad sangat lembut, saudara. Makanya Nabi Muhammad disampaikan bahwa beliau terkenal amanah, terkenal fatona, terkenal siddiq, jujur, terkenal orang yang benar-benar berwibawa. Dan itu diakui oleh umat non-muslim di zamannya. Karena Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, orang yang amanah, sehingga orang kafir yang tidak suka kemudian kepada dakwah Nabi membuat hoax. Ya. Dulu itu ada hoax, teman-teman. Zaman dulu itu sudah ada hoax. Istilahnya hadithul ifki, hoax. Ya. Seperti ketika Sayyidah Aisyah difitnah berselingkuh dengan sahabat Sofwan. Itu kan hadithul ifki, hoax. Nah, dan hoax ini biasanya akan disebarkan oleh orang-orang munafik. Ketika Sayyidah Aisyah berduaan dengan sahabat Sofwan, yang keduanya adalah orang soleh dan soleha, ternyata terlihat oleh matanya Abdullah bin Ubay laknatullah alaih. Abdullah bin Ubay adalah pimpinan orang munafik, langsung disebarkan bahwa Sayyidah Aisyah berselingkuh dengan sahabat Sofwan. Tapi apa yang terjadi? Allah membela Sayyidah Aisyah dan menurunkan ayat at-tayyibatu lit-tayyibin wal khabithatu lil-khabithin, bahwa orang soleh bersama orang soleh, orang solehah bersama orang soleha. Pembelaan Allah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tafadhol, tentang syubhat oten ya, jangan yang lain. Sekian, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada pemilik host. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa ya. Ustaz Wafi banyak kali pengetahuannya, Masya Allah. Kita sapa dulu ya teman-teman. Di sini ada UCS, Naufal dan Muhammad Hilal Yunus. Muslim semuanya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Muslim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini ada yang mau ditanyakan mungkin kepada Ustaz Wafi mengenai syubhat-syubhat dari orang-orang kafir. Silakan. Ini khusus membahas syubhat dari orang kafir ya, teman-teman. Silakan. Ada banget. Kalau saya tidak host, saya turunin saja host. Waduh, oke. Makasih, Bang.
Oke, Pak Muhammad